Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya di channel Mbah Man Hits 354 Official. Channelnya orang-orang yang selalu mencari kebaikan. Oke, untuk video kali ini saya akan membahas pertanyaan dari teman kita. Nah, sebelum itu, amal soleh, jika berkenan bisa mensubscribe channel Mbah Man Hits 354 Official. Nah, saya syukuri, alhamdulillah jazakumullah khairan. Semoga yang mensubscribe diberikan kemudahan dan kelancaran dalam urusan dunia dan akhiratnya. Oke, langsung saja kita bahas pertanyaan dari teman kita. Min, kenapa ya orang iman kok banyak ujiannya? Seakan permasalahan hidup itu terus ada. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Jadi Mimin menjadi teringat dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Jadi Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Nah, jadi di dalam ayat ini menjelaskan bahwa ketika kita sudah menyatakan iman kepada Allah dan Rasul, jangan sampai kita mengira bahwa dengan sudah mengatakan iman, terus kita tidak diuji. Jangan sampai kita berharap ketika sudah mengatakan iman, hidup kita menjadi enak sampai mati. Itu tidak seperti itu. Nah, maka dari itu, Allah memberikan ujian-ujian yang cukup banyak kepada kita, supaya Allah itu tahu apakah iman kita ini cukup di bibir, ataukah memang kita benar-benar beriman kepada Allah. Itu supaya Allah tahu seberapa tinggi tingkat keimanan kita. Dan tujuan lain Allah menguji kita itu ya karena Allah ingin meningkatkan derajat surga kita. Dan di sisi lain Allah juga ingin mengampuni dosa-dosa kita dengan diberikan ujian-ujian tersebut. Jadi ujian-ujian itu juga sebagai penghapus dosa. Dan bentuk dari ujian itu ya tidak cuma kesengsaraan saja. Jadi ujian dari Allah itu juga berbentuk dalam kesenangan, dalam kehidupan yang enak. Seperti orang-orang yang iman terus dia kaya. Dia diuji dengan kekayaan tersebut. Apakah dengan kekayaan tersebut dia akan sombong, ataukah dia akan melupakan Allah, ataukah dia malah bisa melakukan infak jariah yang sangat besar. Itulah ujian. Itu sama-sama beratnya. Kalau seumpama orang diuji enak, diuji kaya, terus kemudian dia tidak ibadah kepada Allah, jarang ibadah, banyak maksiat, tapi kok semakin lama semakin kaya, itu namanya dilulu, dibiarkan sama Allah. Jadi begini, seumpama nih, saya kasih kamu harta dunia yang banyak. Silahkan dengan harta tersebut, lakukanlah maksiat, lakukanlah banyak dosa. Dan perdalamlah nerakamu dengan harta tersebut. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Yang namanya dilulu itu seperti itu. Jadi benar-benar dibiarkan untuk memperdalam nerakanya. Diberikan kenikmatan dunia yang banyak sampai lupa dengan kewajibannya sebagai seorang yang beriman, yaitu kewajiban beribadah kepada Allah. Dan teruntuk yang diberikan ujian kesengsaraan, contohnya ya, seperti hidup yang sulit, segala permasalahan itu selalu ada aja terus masalah itu. Itu ya kita harus sabar. Karena innallaha ma'as-sabirin. Allah itu membersamai orang-orang yang sabar. Jadi dibersamai sama Allah. Tidak dijauhi, dibersamai. Dan yang namanya dibersamai, itu namanya berarti kita sudah dekat dengan Allah. Dekat sekali dengan Allah. Karena bersama dengan Allah. Allah membersamai kita. Dengan kita dekat sama Allah, maka kita dekat dengan surga. Insya Allah dijamin masuk surga. Amin. Nah terus, apakah tidak ada solusi atau jalan keluar di setiap permasalahan atau ujian-ujian yang diberikan oleh Allah? Nah, itu ada. Jalan keluar itu ada. Di dalam Rawahu Abu Dawud, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang merutinkan istighfar, maka Allah menjadikan untuknya jalan keluar
dari setiap kesempitan, dan baginya kelonggaran dari setiap kesusahan. Dan Allah memberinya rizki yang tidak disangka-sangka. Nah itu, bahkan Rasulullah itu setiap hari itu membaca istighfar itu lebih dari 70 kali. Bahkan sampai lebih dari 100 kali, itu dirutinkan. Jadi ketika kita memiliki sebuah ujian, mendapatkan sebuah ujian, itu perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Dengan istighfar, kita itu malah akan semakin dekat dengan Allah. Dosa-dosa kita akan semakin banyak yang diampuni, dan tentunya kita akan semakin dekat dengan surganya Allah. Karena dosa itu akan semakin habis dengan istighfar-istighfar tersebut. Maka kalau bisa ya, setiap hari itu dirutinkan beristighfar. Ya, setidaknya 70 kali atau 100 kali. Nah, itu nanti kita tidak menyangka. Jadi tanpa disangka-sangka, ya, bisa-bisa dosa kita habis dengan memperbanyak istighfar tersebut. Kan enak, mati sewaktu-waktu tidak membawa dosa. Mati sewaktu-waktu, nanti di akhirat kalau sudah tidak ada dosa ya, tidak mampir ke neraka. Bisa langsung masuk surga. Kan enak. Dan di sisi lain, selain kita mendapatkan jalan keluar dari beristighfar, jadi mendapatkan jalan keluar dari setiap kesempitan, mendapatkan kelonggaran dari setiap kesusahan. Nah, dengan istighfar, Allah memberi rizki yang tidak disangka-sangka, tidak terduga-duga. Berupa kesehatan, tiba-tiba punya uang dari mana lah, intinya kita akan dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Luar biasa, istighfar itu luar biasa. Ya, kalau bisa dirutinkan setiap hari, seperti itu. Itu jalan keluar dari setiap permasalahan. Ya, semoga kita bisa selalu sabar dalam menjalani, dalam menghadapi setiap ujian yang datang. Dan semoga kita tidak lupa bersyukur ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan. Oke, semoga kita semua bisa masuk surga selamat dari neraka. Amin. Mati dengan tidak membawa dosa. Amin. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Oke, kita lanjutkan lagi untuk video selanjutnya. Mungkin juga dari membahas pertanyaan teman atau mungkin membahas topik-topik lain. Insya Allah akan membahas sesuatu yang bermanfaat. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah mengikuti video kali ini sampai akhir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.